wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan partai politik dan staf yang membidangi di pendaftaran partai politik. Yang saya hormati Ketua Bawaslu, yang saya hormati Kepala Bagas Bangpol ada yang mewakili, yang saya hormati teman-teman komisioner. Mohon maaf hari ini Pak Nurani tidak bisa hadir karena ada acara di kesempatan kali ini. Yang saya hormati Pak Sekretaris Pak Wiratno. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya minta maaf di tempatnya KPU seperti ini. Jadi kalau dilihat dari protokol kesehatan ini kurang kurang syarat, tapi ya seperti ini keadaan KPU Kabupaten Trenggalek. Atas nama KPU Kabupaten Trenggalek, minta maaf apabila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin hari ini teman-teman KPU Trenggalek setiap ada peraturan KPU akan disosialisasikan. Jadi saya sampaikan di setiap kesempatan bahwa KPU itu sifatnya melayani. Pelayan itu harus memberikan yang terbaik, terutama kepada peserta pemilu. Jadi banyak hal yang mungkin baru sehingga perlu disosialisasikan. Dan sosialisasi ini awal-awal harus disosialisasikan agar semuanya persepsinya itu sama. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa KPU Kabupaten Trenggalek itu akan memberikan pelayanan yang terbaik, menyangkut konsultasi, menyangkut data dan sebagainya. Tidak ada KPU Trenggalek mempersulit, tidak ada. Sehingga kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silahkan diskusi. Kami KPU Trenggalek terbuka setiap saat. Karena di KPU ini tidak ada hari libur, bahkan 24 jam kami ini. Jadi ada piket malam Pak. Jadi kami ini siang malam, siang lagi malam lagi. KPU ini selalu ada orang. Hal itu untuk menjawab tantangan bahwa KPU tidak profesional. Dan hari ini juga di internal kami sering saya sampaikan ke teman-teman, pelayanan itu harus dimaksimalkan. Saya menginginkan hari ini ada diskusi, jadi nanti penyampaian materi ini secara poin-poin pentingnya, tapi paling tidak diskusi ini. Dan KPU pengen hari ini masukan apa saja, langkah apa saja mungkin KPU untuk proses ini bisa memberikan yang terbaik. Jadi mempermudah panjenengan juga mudah, kami juga mudah. Ini nanti bagaimana? Dan ini bisa didiskusikan di kesempatan hari ini dengan mengucap basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi PKPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu kami nyatakan dibuka dan bisa dimulai. Serangkaian hari kalender pada pemilu 2024 tonggak dalam rangka pendaftaran dan verifikasi partai politik dimulainya di 23 Juni 2022, yaitu terbitnya PKPU 195 tentang sipol. Kemudian pada tanggal 20 Juli 2002, tepatnya di Rabu Pahing, KPU telah menetapkan PKPU nomor 4 tahun 2002 sebagaimana yang akan dilakukan sosialisasi oleh KPU Kabupaten Trenggalek. Hadir bersama kita semua Ibu Istati Inafiah selaku Divisi Teknis Penyelenggara, dan tentunya dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi Bapak Muhammad Indra Setiawan akan menyampaikan secara detail, secara mendalam terhadap
pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024. Namun yang berbeda kali ini yaitu dari Subag Tekmas. Beliaunya yang menjadi moderator lagi, Bapak Nanang, yang tadi sempat mengenalkan diri selama 19 tahun di KPU Tulungagung, jadi mungkin di Trenggalek masih juga beradaptasi seperti itu. Bahwa saat ini acara kita adalah sosialisasi terkait dengan peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu. Jadi kemudian di PKPU 4 ini untuk peraturan KPU yang dijadikan acuan di pemilu 2019 kemarin, yaitu PKPU 6 tahun 2018, itu kemudian dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Namun terkait dengan turunan, baik itu SK, SJ, SE, dan lain sebagainya, yang kemudian tidak bertentangan dengan PKPU 4 ini dinyatakan masih berlaku. Jadi di sini perlu kami tekankan bahwa dalam pendaftaran partai politik untuk tahun 2024 ini terpusat di KPU RI. Jadi kemudian partai politik tingkat pusat yang kemudian mendaftarkan partainya ke KPU RI yang akan dimulai pada tanggal 1 Agustus 2022 hari Senin sampai berakhir di tanggal 14 Agustus 2022. Selanjutnya setelah pendaftaran, maka 1 hari setelah tahapan pendaftaran itu sudah dilakukan verifikasi administrasi. Berarti kalau pendaftaran tanggal 1, tanggal 2 Agustus itu sudah langsung pada tahapan Permin sampai dengan 11 September 2022. Setelah verifikasi administrasi itu penyampaian rekap hasil Permin kepada partai politik dan badan pengawas pemilu. Jadi di sini semuanya adalah kewenangan dari KPU pusat. Kita yang di KPU Kota dan juga di KPU provinsi mengeluarkan berita acara, kita sampaikan ke KPU provinsi untuk direkap dan juga kemudian ke KPU RI by Sipol. Selanjutnya yaitu setelah penyampaian rekap itu ada masa perbaikan dokumen persyaratan dan juga penyampaian dokumen persyaratan perbaikan. Jadi ini adalah perbaikan untuk verifikasi administrasi mulai 15 September sampai 28 September. Setelah penyerahan atau penyampaian persyaratan perbaikan, lanjut kita pada Permin perbaikan. Jadi dalam verifikasi administrasi ini ada 2 kali atau 2 tahap, verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan. Setelah Permin perbaikan, itu penyampaian dan pengumuman rekap hasil Permin kepada Parpol dan juga Bawaslu. Tanggal 14 Oktober sampai bersama ya, penyampaian dan pengumumannya di hari yang sama 14 Oktober. Terus kemudian setelah Permin, tahapan selanjutnya adalah verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan di tanggal 15 Oktober 2022. Setelah verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan, kemudian penyampaian rekap hasil verfak kepengurusan dan keanggotaan di 9 November. Di verifikasi faktual ini pun ada juga masa perbaikannya, yaitu perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan dan penyampaian dokumen persyaratan itu di 10 November sampai 23 November. Kemudian kita lakukan verfak perbaikan terkait dengan persyaratan kepengurusan dan juga keanggotaan parpol di 24 November. Baru kemudian pada hari yang sama, tanggal yang sama, yaitu Rabu 14 Desember tahun 2022 itu sudah pada penetapan parpol peserta pemilu, kemudian penetapan hasil pengundian nomor urut. Jadi tanggal 14 itu nanti sudah pada tahapan penetapan pengundian nomor urut dan pengumuman partai politik peserta pemilu di 14 Desember 2022 di akhir tahun ini. 1 sampai dengan 14 Agustus itu pendaftaran.
saat pendaftaran ini kemudian ada dua kategori. Yang pertama adalah lengkap, yang kedua tidak lengkap. Persyaratan dokumen apabila sudah lengkap dinyatakan diterima, tapi ini belum pada masa tahapan memenuhi syarat dan belum memenuhi syarat ya, masih pada lengkap dan tidak lengkap. Akan tetapi kemudian dokumen itu tidak lengkap dikembalikan untuk dilakukan perbaikan selama masa pendaftaran. Setelah dokumen itu dinyatakan lengkap saat pendaftaran, maka dilanjutkan pada verifikasi administrasi 1 hari setelah tahapan pendaftaran, yaitu mulai 2 Agustus 2022. Verifikasi administrasi ini meliputi verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan. Persyaratan keanggotaan itu dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota. Namun untuk verifikasi terkait dengan administrasi dokumen persyaratan itu oleh KPU RI. Setelah verifikasi administrasi, penyampaian hasil verifikasi administrasi. Jadi kalau terkait dengan dokumen persyaratan keanggotaan itu kita yang ada di KPU. Kalau terkait dengan verifikasi administrasi dokumen persyaratan itu oleh KPU Pusat. Baru kemudian 14 September kita sampaikan hasil verifikasi administrasi. Jadi di sini ada dua kategori, yaitu BMS atau belum memenuhi syarat atau MS memenuhi syarat. Dalam tahapan penyampaian hasil verifikasi administrasi ini, ketika masuk kategori BMS, maka dilakukan perbaikan dokumen persyaratan oleh Parpol. Verifikasi administrasi ini menjadi kewenangan KPU Pusat adalah terkait dokumen persyaratan, dugaan keanggotaan ganda, keanggotaan parpol yang berpotensi tidak memenuhi syarat. Nah, kemudian setelah dilakukan verifikasi administrasi oleh KPU Pusat, baru kemudian KPU Kota melakukan vermin terhadap dokumen persyaratan keanggotaan. Di sini membuktikan bahwa daftar nama parpol yang tercantum di Sipol itu telah sesuai dengan dokumen KTA dan KTP yang diunggah di Sipol. Jadi nanti di situ di layar itu kan disandingkan KTP dan KTA sama dokumen keanggotaan. Itu sesuai atau tidak sesuai, sesuai atau tidak sesuai. Itu yang dilakukan oleh KPU Kota. Termasuk juga meneliti terkait dengan dugaan ganda anggota parpol yang tercantum dalam Sipol. Terus kemudian status pekerjaan telah memenuhi syarat atau belum, termasuk usia atau status perkawinan. Yang kelima itu adalah NIK. NIK tidak terdaftar pada data pemilih berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTPR atau KK yang ada di Sipol. Jadi keanggotaan di panjenengan itu semua NIK-nya harus sudah terdaftar dalam DPB atau daftar pemilih berkelanjutan. Hal unik adalah tentu sebagian besar dari kita dan masyarakat tidak menduga bahwasanya persepsi kita DPB atau pemutakhiran pemilih adalah digunakan untuk kegiatan pemungutan suara. Tetapi rupa-rupanya di PKPU 04 ini setidaknya di pasal 35 sampai dengan 40 DPB sangat penting perannya, khususnya ketika di pasal 40 kementerian yang mengurusi pemerintahan dalam negeri dalam hal ini Kemendagri itu mempunyai kekuasaan yang sangat kuat terkait dengan menstatuskan seorang anggota menjadi sesuai MS atau TMS. Maka insya Allah tidak banyak yang akan saya sampaikan, hanya melengkapi apa yang disampaikan oleh Bu Iin di depan, bahwa di dalam PKPU 4
tahun 2022 ini tentang pendaftaran, verifikasi, sampai kepada penetapan partai politik peserta pemilu 2024 ini, kalau mau kita kaji tuntas memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar, karena ada 150 pasal yang semuanya kami anggap penting untuk kemudian kita pahami bersama. Namun ada beberapa poin yang lebih penting, yang urgent di antara sekian banyak pasal tersebut yang sudah poin-poin intinya sudah disampaikan di awal oleh Ibu Istiati Mafia. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami atas nama KPU mohon maaf, memang keberadaan kegiatan hari ini terasa sangat serba terbatas, serba mini, karena hal ini dipengaruhi oleh keberadaan anggaran yang ada di KPU sendiri. Tentu Bapak Ibu juga mengetahui melalui media bahwa KPU RI telah mengajukan anggaran sebesar kurang lebih 8 triliun untuk kegiatan tahapan tahun 2022 ini. Dari 8 triliun itu baru 2 triliun yang dicairkan, dan terakhir pada tanggal 26 Juli kemarin itu adalah 1 triliun. Jadi dari 8 triliun itu masih 3 triliun yang dicairkan oleh pemerintah Republik Indonesia, sehingga ada 54% lebih anggaran yang belum dicairkan sesuai dengan pengajuan KPU RI. Sehingga hal ini berimplikasi kepada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota. Maka kami mohon permakluman kepada Bapak Ibu sekalian, ke depan selama anggaran yang diajukan KPU belum dicairkan ataupun belum disetujui oleh Kemenkeu dalam hal ini, maka beberapa kegiatan KPU Kabupaten Trenggalek ke depan insya Allah dengan model seperti ini. Jadi kami mohon permakluman Bapak Ibu untuk tidak bosan-bosan menerima undangan kami, karena sekali lagi keterbatasan, satu dari sisi anggaran, kedua dari sisi fasilitas. Namun demikian kami semuanya selaku penyelenggara berkomitmen dengan keterbatasan anggaran itu tidak akan mengurangi dari kinerja kita dalam hal melayani Bapak Ibu semuanya. Selama 4,5 bulan ke depan, dimulai dari tanggal 1 Agustus 2022 dan insya Allah akan berakhir pada tanggal 14 Desember 2022, ini adalah masa tahapan pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual, dan penetapan peserta pemilu 2024 akan dilaksanakan. Jadi ada waktu 4,5 bulan ke depan, rangkaian mulai dari pendaftaran sampai pada parpol itu ditetapkan sebagai peserta pemilu. Tetapi tidak menutup kemungkinan kemudian nanti ada hal-hal yang akan ditugaskan kepada kami di KPU Kabupaten Trenggalek untuk melakukan verifikasi administrasi, khususnya kepada 3 hal yang tadi disebutkan pada pasal 27, yaitu terkait dengan kegandaan, terkait dengan usia, ataupun juga potensi ketidakpemenuhan syarat terhadap ketercatatan anggota parpol di dalam daftar pemilih berkelanjutan KPU Kabupaten Trenggalek. Ada verifikasi administrasi, itu ada 41 hari, kemudian ada masa perbaikan sekitar 2 minggu, kemudian ada verifikasi administrasi perbaikan 14 hari, yang kemudian nanti setelah disampaikan akan dilanjutkan dengan verifikasi faktual bagi mereka yang memenuhi syarat, sampai kepada nanti yang akan kita lakukan adalah terkait dengan verifikasi faktual perbaikan. Jadi tidak menutup kemungkinan satu parpol panjenengan itu akan mengalami verifikasi administrasi sebanyak 4 kali. Ini tidak menutup kemungkinan, tidak semuanya pasti, tapi tidak menutup kemungkinan potensi Anda akan diverifikasi administrasi sebanyak 4 kali itu ada. Pertama, verifikasi administrasi awal, kemudian jika belum memenuhi syarat
akan dilakukan perbaikan administrasi. Kemudian ketika verifikasi faktual nanti belum memenuhi syarat juga, sampai kepada nanti statusnya benar-benar memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, itu juga akan ada verifikasi administrasi sebelum ada verifikasi faktual perbaikan. Untuk itu Bapak Ibu, semangat kami sebenarnya, semangat melayani itu kami terjemahkan secara real, bahwa kami 24 jam siap melayani terkait dengan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tahapan-tahapan pemilu. Salah satunya yang paling dekat kita hadapi adalah terkait dengan pendaftaran dan verifikasi administrasi ini. Bapak Ibu, sebagaimana yang disampaikan di awal, bahwa yang paling membedakan antara verifikasi parpol di pemilu sebelumnya dengan pemilu 2024 yang akan datang adalah terkait dengan status DPB, daftar pemilih berkelanjutan. Bahwa sebelum 2017 KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih itu menggunakan metode pendekatan civil registry, ataupun kalau bahasa kasarnya pemutakhiran data pemilih itu hanya dilakukan berdasarkan data dari Kemendagri dan dilakukan hanya pada saat tahapan pemilu atau pemilihan akan dilaksanakan. Tetapi setelah tahun 2017 itu kemudian KPU menggunakan pendekatan yang namanya continuous list, yaitu pendekatan pemutakhiran pemilih secara berkelanjutan. Jadi kami setiap bulan melakukan pemutakhiran data pemilih, sehingga berulang kali kami sampaikan dalam beberapa kali kesempatan bahwa kami titip kepada panjenengan untuk sama-sama turut ngecek, sama-sama turut memberikan sosialisasi kepada konstituen, kepada masyarakat, agar mereka yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih itu bisa terdaftar di dalam pemilih. Mendaftarkan diri sebagai pemilih kita berikan kemudahan dengan bisa melakukan secara mandiri dari tempatnya masing-masing tanpa harus datang menemui petugas kami di kantor KPU. Di pasal 35 bahwa berangkat dari pasal 27 keanggotaan partai politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat, salah satunya adalah NIK tidak terdaftar pada data pemilih berkelanjutan, di mana itu nanti akan disesuaikan dengan NIK yang tercantum di dalam KTPL atau KK yang ada di Sipol. Maka kami juga sangat mohon kerjasama dari Bapak Ibu semuanya di dalam turut serta mengecek keanggotaan panjenengan yang telah panjenengan daftarkan di Sipol, apakah memang sudah benar masuk di dalam DPB. Nah, kami masuk kepada mengingatkan kembali, walaupun kami sudah berulang kali menyampaikan di beberapa kesempatan dan di beberapa media, bahwa panjenengan bisa melakukan cek terhadap ketercatatan pemilih itu melalui alat bantunya KPU Kabupaten Trenggalek yang namanya cek datamu. Kalau alamat ini terlalu panjang, https://www.cekdatamu.kpu/trenggalek.go.id, ini terlalu panjang, panjenengan cukup mengetikkan cek datamu saja di mesin pencarian Anda. Insya Allah ketika panjenengan mengetikkan cek datamu, maka secara otomatis mesin pencarian itu akan menggiring panjenengan kepada cek datamu miliknya KPU Kabupaten Trenggalek. Nah, selain cek datamu ini sebenarnya ada yang sudah disediakan oleh KPU RI melalui aplikasi Lindungi Hakmu. Lindungi Hakmu itu bisa melalui web, bisa melalui aplikasi mobile. Tetapi sepanjang kita melakukan eksperimen percobaan, insya Allah cek datamu akan lebih mudah diakses, lebih ringan daripada Lindungi Hakmu. Sebenarnya dua-duanya sama untuk mendaftar pemilih, untuk melakukan checking pemilih, tetapi sifatnya Lindungi Hakmu itu adalah terpusat, jadi top down ke kita, sementara cek datamu itu dari bottom up kita ke KPU RI. Tetapi
kita pastikan setiap setelah rekapitulasi akhir bulan, apa yang ada di dalam tag datamu ini juga akan ada di dalam Lindungi Hakmu miliknya KPU RI.